Hi, good morning students. What's up? See me again here. Today we will learn about procedure text. Okay students, before starting the lesson, let's pray together. Praying, begin. Finish. Students, as usual, before continuing the lesson, let's sing a song that is Indonesia Raya. Wherever you are now, please stand up from your position and sing Indonesia Raya. Let's begin. Okay students, as I told you before, that today we will learn about procedure text. So, I will tell you today's instructional object. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyebutkan social function procedure text dengan benar. Siswa dapat menyebutkan generic structure procedure text dengan benar. Siswa dapat merancang sebuah procedure text dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa pembelajaran daring juga membutuhkan penugasan? Dan penugasan kita juga akan dilakukan secara daring. Caranya bagaimana? Caranya kalian akan mengirimkan tugas melalui Google Classroom. Dan tugas itu akan diberikan penilaian oleh guru kalian. Is it understandable, students? Okay, students. When you hear the word procedure, what comes into your mind? I believe that all of you have heard about this word. Anak-anak, ketika kalian mendengar kata procedure, apa sih yang kalian pikirkan? Dalam bahasa Indonesia, procedure artinya adalah prosedur atau tata cara. Nah, untuk membangkitkan semua ingatan kalian tentang procedure, saya akan menyajikan 3 buah gambar. Perhatikan gambar di samping saya ini. Gambar yang pertama. Gambar yang kedua.
Gambar yang ketiga. What is your opinion, students? Ketiga gambar tersebut adalah tentang sebuah proses. Nah, silahkan ditulis di bukumu. Proses apa saja itu? Those pictures deal with today's lesson. Anak-anak, semua teks memiliki ciri-ciri sendiri, tujuan sendiri. Untuk procedure text, apa sih tujuannya? The purpose of procedure text is to show the way how to do or how to make something. Anak-anak, jadi kalau procedure text itu tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Nah, karena sebuah teks juga membutuhkan pola, maka dalam bahasa Inggris pola ini disebut generic structure. Generic structure dari procedure text ada 3. Yang pertama adalah goal. Yang kedua adalah material. Dan yang ketiga adalah steps. Saya akan menjelaskan masing-masing. Dalam goal, kita menunjukkan tujuan atau apa yang akan kita lakukan. Misalnya, saat kita mau membuat sebuah omelet, maka goalnya adalah how to make omelet. Berikutnya yaitu material. Dalam material, ketika kita akan membuat sebuah masakan, maka material akan terdiri dari 2. Yang pertama adalah ingredient atau bahannya. Sebutkan bahan-bahan untuk membuat omelet. Misal, kalau mau buat omelet apa ya? Bisa kan anak-anak bikin omelet? Bisa ya. Kalau mau buat omelet, kita butuh egg atau telur. Ya, itu pasti. Lalu juga omeletnya mau dikasih apa sih? Kita mau kasih cheese. Apa cheese? Cheese adalah keju. Dan lain sebagainya. Itu hanya contoh saja. Lalu yang kedua adalah equipment atau alat. Alat apa ya? Kita mau pakai apa alatnya untuk bikin omelet? Coba kalian pikirkan dulu. Kalau buat omelet itu pakai alat apa saja? Yuk sebutkan bersama-sama. Yang pertama adalah tentu saja frying pan. Berikutnya adalah fork. Kita mungkin juga butuh bowl atau mangkok. Itu adalah materialnya. Saya akan memberikan penjelasan untuk yang ketiga, yaitu step. Dalam step, kita harus menunjukkan langkah-langkah yang urut, dari yang pertama sampai yang terakhir. Misalnya tadi kita sudah membuat contoh bikin omelet. Nah, apa ya langkah-langkahnya? Pasti yang pertama kita akan crack the egg. Then we will blend the egg. Itu contoh saja. Nah, itu adalah generic structure dari procedure text, anak-anak. Sudah paham ya? Sekarang kita menuju ke language feature dari procedure text. Apakah kalian tahu apa saja sih language feature dari procedure text itu? Baiklah, saya akan menyebutkan satu persatu language feature dari procedure text. Yang pertama, temporal conjunction. Dalam procedure text kita menggunakan keterangan waktu tertentu. Misal, first, second, then, after that, next, dan finally. Berikutnya adalah adverb. Kita memakai adverb
tertentu dalam procedure text. Apa saja ya? Kita contohnya memakai kata smoothly, gently, for 2 minutes, for 5 minutes, seperti itu anak-anak. Berikutnya adalah imperative. Kita harus menggunakan kalimat perintah di dalam membuat sebuah procedure text. Kalimat perintah itu seperti apa? Contohnya, ketika kita mau membuat omelet tadi, kita bikin kalimat perintah seperti ini. Fry the egg. Begitu misalnya. Nah, berikutnya apa ya? Ini, kita dalam membuat procedure text itu menggunakan simple present tense. Kalian sudah tahu ya, simple present tense itu apa? Ya, simple present tense adalah pola kalimat yang dipakai untuk menunjukkan kegiatan yang berlangsung terus-menerus, dan itu dipakai dalam text procedure. Kalian sudah paham ya untuk language feature-nya? Hai students, are you still with me? Masih dong ya, karena kita mau melakukan sesuatu yang sangat menarik. Apa sih? Kita mau praktek membuat sesuatu. Prakteknya apa? Tentu saja praktek yang berhubungan dengan procedure text. Karena saat ini musimnya mangga, dan saya percaya anak-anak semua suka sekali sama mangga. Maka hari ini kita mau membuat sebuah teks berjudul How to Make Mango Juice. Tadi judulnya How to Make Mango Juice. Goalnya apa dong? Sama anak-anak. Cara membuat goal bisa diambil dari judulnya. Jadi, goal procedure text hari ini adalah How to Make Mango Juice. Kita persiapkan alat dan bahannya dulu ya. This is it. Inilah equipments dan ingredients-nya. I will mention one by one the equipments and the ingredients. This is a blender. The next one is knife. And then spoon. The next one is a glass. Itu adalah equipments yang kita butuhkan. Berikutnya kita akan menuju ke ingredients-nya. The first one is mango, of course. The next one is sugar. Dan kita tidak lupa water. Berikutnya adalah ice cubes. That's all from the ingredients, students. Kalian sudah memahami ya equipments dan ingredients-nya? Anak-anak, tentunya kalian sudah tidak sabar untuk praktek how to make mango juice. Kita akan menuju ke steps how to make mango juice. First was the mango. Then peel the mango. Kita sudah mengupas mangganya. Artinya kita akan ke step yang ketiga, yaitu cut the mango into pieces. We have cut the mango into small pieces. What is the next step? Of course, we will blend the mango. Put the small pieces of mango into the blender. Then add 2 tablespoons of sugar. After that, we need to add ice cube.
to the blender ya. And the last one, just add water into the blender. Now we will blend it. Blend the mango smoothly. We need about 2 minutes. Few moments later. After the mango is blended perfectly, then we pour the juice into a glass. A very sweet mango juice. Kita sudah selesai praktek. Nah, sekarang kalian akan mendapatkan tugas. Tugasnya apa? Sebentar. Kita mau bereskan dulu. Jangan lupa, selama pandemi ini kita harus tetap menjaga kebersihan. Ya, setelah melakukan segala sesuatu, cuci tanganmu dengan air mengalir dan sabun. Ingat ya anak-anak? Mari kita bereskan dulu. Kita akan menuju ke tugasnya. Tugas kalian adalah apa ya? Jangan deg-degan loh. Tugas kalian adalah membuat sebuah procedure text berjudul How to make fried egg. What is in your mind? Have you summarized all of the lesson? Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kalian sudah bisa ya? Yuk kita coba. Ya, kamu benar. Hari ini kita belajar tentang social function of procedure text. Lalu berikutnya adalah generic structure of procedure text, dan yang terakhir adalah language feature dari procedure text. Kalian sudah memahami semuanya? Saya akan melanjutkan dengan sebuah kegiatan yang meliputi apa yang kalian rasakan dari awal sampai akhir pembelajaran tadi. Dimanapun kalian berada, silahkan kalian siapkan 1 lembar kertas saja dan sebuah ballpoint. Lalu tuliskan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Misalnya saya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini saya merasa happy, maka saya akan tulis happy di kertas saya. Kalau kalian merasa fun, silakan tulis fun di kertas kalian. Bisa ya anak-anak? Bisa dong. Kalian semua adalah smart students. Nah anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita mau ngapain ya? Tentu saja dong, kita masih akan dengan video pembelajaran. Karena kita masih dalam masa pandemi, jadi kita harus belajar lewat daring dulu. Materi untuk pertemuan berikutnya dalam video pembelajaran saya adalah tentang manual. Loh Bu, kok manual? Beda dong dengan pelajaran hari ini. Tentu tidak. Manual masih ada hubungannya dengan procedure text. Saya akan memberitahu clue dari sebuah manual. Manual itu adalah how to do something. Kalau hari ini how to make something, maka berikutnya adalah how to do something. Siap ya untuk minggu depan? Kita belajar lagi ya. Nah anak-anak, saya cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan terus menjaga protokol kesehatan. Ingat 3M, apa saja? Yang pertama, apa?
menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita segera bertemu di kelas yang sesungguhnya. Jangan lupa memakai masker. See you. Bye bye, students.